ketahui, Bapak Presiden bersama Ibu Negara dan rombongan hari ini tiba di Bangkok menjelang tengah hari, dan setelah tiba di Bangkok pada hari ini beliau melakukan 9 pertemuan dan tentunya plus acara makan malam yang dituan rumahi oleh Perdana Menteri Thailand. 9 pertemuan tersebut adalah 5 pertemuan bilateral masing-masing dengan Thailand, Vietnam, Myanmar, Singapura, dan baru saja selesai dengan Filipina. Kemudian Presiden juga hadir dalam 3 pertemuan interface masing-masing dengan parlemen, dengan anak-anak muda, dengan generasi muda ASEAN, dan juga dengan Business Advisory Council dari ASEAN atau disebut ABAC. Dan terakhir pertemuan besar yang terakhir yang dihadiri tadi sebelum acara gala dinner adalah plenary dari KTT sendiri. Jadi pertemuan plenary dari KTT ASEAN. Saya ingin mencoba satu persatu menyampaikan apa yang disampaikan atau apa inti dari pembicaraan di masing-masing pertemuan. Dengan Thailand, kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Secara khusus, kedua pemimpin memberikan perhatian terhadap 2 komoditas, yaitu mengenai masalah CPO dan karet. CPO, Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Thailand di dalam upaya untuk memerangi diskriminasi di bidang CPO. Kemudian untuk karet, Indonesia juga mengapresiasi dukungan Thailand sehingga harga karet dunia bisa meningkat, karena seperti diketahui bahwa Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan produser, kalau digabung secara keseluruhan merupakan produser karet yang terbesar di dunia. Di awal pertemuan tadi, beliau berdua saling memberikan ucapan selamat. Presiden menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Thailand, sementara Perdana Menteri Thailand menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden. Dan Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Thailand sepanjang presidensinya untuk pengembangan konsep outlook ASEAN mengenai masalah Indo-Pasifik. Kedua pemimpin juga membahas mengenai tindak lanjut dari laporan preliminary need assessment team dari AHA Center dan Sekretariat ASEAN. Yang kedua, dengan Myanmar, di awal pertemuan Do Aung Suu Kyi menyampaikan ucapan selamat kepada Presiden. Kemudian kedua pemimpin membahas mengenai masalah Rakhine State. Presiden menyampaikan 2 hal. Pertama, pentingnya keamanan di Rakhine State untuk terus ditingkatkan, karena Presiden menyampaikan apabila keamanan tidak menjadi lebih baik, maka akan sulit repatriasi untuk dilakukan. Sementara tugas dari ASEAN atau mandat yang diberikan oleh para pemimpin ASEAN kepada AHA Center dan Sekretariat ASEAN adalah untuk mempersiapkan repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat. Oleh karena itu, isu keamanan ini menjadi sangat penting artinya sehingga repatriasi bisa dilakukan. Yang kedua, Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi di dalam implementasi laporan dari AHA Center dan ASEAN Sekretariat. Dengan Singapura, congratulations lagi, dan kedua pemimpin membahas mengenai rencana pertemuan Leaders Retreat yang untuk tahun ini menjadi giliran Singapura untuk menjadi tuan rumah dan kemungkinan akan dilakukan pada minggu pertama Desember. Pertemuan dengan Singapura sangat singkat karena dilakukan secara bullet side sambil menunggu pertemuan plenary dimulai. Dan dengan Filipina tadi, Presiden membahas beberapa hal. Pertama adalah
kerjasama untuk keamanan di perairan Sulu. Kemudian Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan di dalam upaya pembebasan para sandera Indonesia di Filipina. Terus kemudian kedua presiden tadi juga membahas mengenai masalah perdagangan, bagaimana meningkatkan perdagangan dan investasi dua negara. Dan terakhir, dan ini juga penting sekali, bahwa kedua presiden, jadi Filipina baru saja meratifikasi perjanjian batas maritim EEZ dengan Indonesia. Jadi negosiasi sudah selesai dilakukan, Indonesia sudah meratifikasi, Filipina baru saja meratifikasi, dan kedua presiden tadi sepakat untuk mengeluarkan press statement. Nanti press statementnya akan dibagikan oleh Pak Direktur kepada teman-teman, dan bulan Agustus pada saat Menteri Luar Negeri Filipina berkunjung ke Indonesia, maka akan dilakukan pertukaran dokumen ratifikasi tersebut. Jadi untuk batas maritim EEZ dengan Filipina kita done. Nah, itu 5 pertemuan bilateral. Sekarang saya ingin masuk kepada pertemuan interface antara pemimpin ASEAN dengan wakil parlemen. Yang pertama dengan wakil parlemen. Selain ketua, dalam hal ini Thailand, dan juga wakil dari parlemen ASEAN yang diwakili dari Thailand, Presiden juga menyampaikan harapan agar kolaborasi antara pemerintah dengan parlemen dapat diperkuat untuk pemajuan dan perlindungan HAM dan hak perempuan, untuk perlindungan anak dan pekerja migran, dan juga untuk memajukan demokrasi dan perdamaian. Dan Presiden mengatakan bahwa dengan kolaborasi yang baik seperti ini, maka insya Allah manfaat ASEAN akan dapat lebih dirasakan oleh rakyat, dan ASEAN akan lebih dihormati oleh dunia. Presiden merupakan satu-satunya pemimpin ASEAN yang berbicara pada saat interface dengan AIPA, dengan parlemen ASEAN. Yang kedua, dengan perwakilan anak-anak muda, Presiden menyampaikan ajakan bagi anak-anak muda untuk bekerja cepat, terus melakukan inovasi, berpikir out of the box, karena Presiden mengatakan dunia yang kita hadapi adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, Presiden mengatakan kita perlu bekerja keras, berinovasi, berpikir out of the box, dan jangan pernah ada kata menyerah. Walaupun dunia dipenuhi oleh ketidakpastian, Presiden berpesan kepada anak-anak muda, jangan pernah menyerah, dan Presiden mengharapkan agar anak-anak muda ini juga dapat menjadi agen perdamaian dan toleransi. Presiden juga satu di antara 2 pemimpin yang bicara di dalam pertemuan dengan anak-anak muda ASEAN. Yang ketiga, dengan bisnis, Presiden menyampaikan integrasi ekonomi merupakan satu keniscayaan. Presiden paham bahwa upaya untuk melakukan integrasi ekonomi saat ini tidak mudah, karena semakin meningkatnya unilateralisme yang diambil, sikap unilateralisme yang diambil oleh beberapa negara. Nah, Presiden memberikan encouragement kepada kalangan swasta untuk mencari peluang di tengah situasi seperti ini, karena sekali lagi di setiap situasi di situ pasti ada peluang, dan Presiden menyampaikan bahwa peluang inilah yang harus dicari oleh kalangan swasta dari ASEAN di tengah trade war seperti ini. Dan Presiden juga mengencourage untuk memperkuat jejaring kerja di antara kalangan swasta di ASEAN. Dan terakhir, Presiden menyampaikan komitmen dari pemerintah negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan negosiasi RCEP. Nanti akan disampaikan RCEP-nya oleh Pak Mendak, dan tentunya Presiden mengharapkan agar para pengusaha memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah menyelesaikan negosiasi RCEP yang hasilnya
diharapkan akan saling menguntungkan. Nah, jadi 5 plus 3, 8, tinggal 1, yaitu plenary di KTT. Di dalam plenary tadi, Presiden menjelaskan mengenai masalah situasi dunia yang sekarang ini ditandai dengan perang dagang, dan Presiden mengatakan bukan tidak mungkin bahwa perang dagang ini kemudian akan merembet kemana-mana dan dapat berdampak kepada stabilitas, keamanan, kesejahteraan kawasan. Dan Presiden mengatakan upaya untuk memperkuat bangunan ekonomi dari negara ASEAN secara individual maupun secara kolektif menjadi lebih penting artinya, dan perdagangan intra ASEAN harus diperkuat, fasilitasi perdagangan menjadi lebih penting, dan UMKM diingatkan harus mendapatkan benefit dari integrasi ekonomi ASEAN. Presiden juga menyatakan kerjasama dengan mitra ASEAN menjadi lebih penting juga, dan kembali lagi Presiden mengingatkan pentingnya komitmen kita untuk menyelesaikan negosiasi RCEP pada tahun ini. Nah, di tengah situasi dunia seperti saat ini, Presiden menyatakan menjadi penting artinya ASEAN memiliki outlook mengenai masalah Indo-Pasifik. Dan outlook ini mencerminkan sentralitas dan kekuatan ASEAN dalam menghormati perdamaian, budaya dialog, dan juga memperkokoh kerjasama. Dan Indonesia menyampaikan terima kasih atas dukungan dari negara-negara anggota ASEAN di dalam bersama-sama kita mengembangkan konsep outlook ASEAN on Indo-Pasifik. Kalau teman-teman ingat, mungkin sekitar setahun yang lalu, kita mundur setahun lalu, pada saat Indonesia mulai mempresentasikan konsep Indo-Pasifik ASEAN ini. Jadi banyak sekali pertemuan yang sudah kita lakukan. Terakhir adalah tadi malam para menteri luar negeri membahas isu tersebut, dan alhamdulillah pada hari ini outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik telah diadopsi oleh para pemimpin ASEAN. Jadi sekali lagi, alhamdulillah ASEAN telah menyetujui outlook Indo-Pasifik yang diinisiasi oleh Indonesia. Dan yang terakhir, tadi Presiden menyampaikan mengenai perkembangan pembangunan gedung baru Sekretariat ASEAN. Jadi sudah jadi, tinggal detail interiornya, dan Presiden menyampaikan insya Allah pada tanggal 8 Agustus pada saat ASEAN merayakan ulang tahunnya yang ke-52, maka ASEAN sudah akan memiliki gedung baru yang cantik dan sufficient untuk menampung kerja ASEAN yang semakin berat.